اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususan ila muallifil kitab Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, thumma ila ruhi ayah Asy-Syaikh Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya Al-Amiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham wa aftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi sholihin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita keafiatan, dan memberikan kita kesempatan sehingga kita kembali meneruskan pengajian kita. Nah, baik pengajian yang kita baca di bulan puasa semalam, yaitu kitab Tanbihul Muqtarin. Alhamdulillah kita bisa meneruskannya. Dan juga kita melanjutkan dari kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amasil. Nah, kita pertama akan membaca kitab Tanbihul Muqtarin. Nah, kalau cetakan yang Darul Kutub Ilmiah lah, yang kayak ini, itu halaman 14. Halaman 14, 6 kata, 6 baris dari bawah. Wa waqa ali syakhsin. Kalau yang cetakan Haramain, Bang? Halaman 4. Cari aja pokoknya wa waqa ali syakhsin. Nah, itu tuh. Kita masih muqaddimah. Karena memang muqaddimah pembukaan dari kitab Tanbihul Muqtarin itu terkenal panjang lebar. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi sholihin. Wa waqa'a li syakhsin minasyami annahu safara ila Rum yatlubu lahu ziyadata murattab minal jawali. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab ini kembali di dalam muqaddimahnya menjelaskan tentang ulama yang bagaimana yang bisa dikatakan seorang ulama sufi. Yang namanya ulama sufi itu kayak apa, Garang? Pembahasan sebelumnya Sidin sudah bisa mencontohkan ulama sufi itu kayak apa. Nah, kali ini Sidin akan memberi contoh tentang ulama yang mengaku sufi tetapi sebenarnya bukan sufi. Coba kita baca. Wa waqa'a li syakhsin. Pernah ada satu kejadian, seorang syekh, seorang guru, seorang ahli sufi, pakaiannya pakaian gamis,
sorbannya ganal. Dari negeri Syam, dari negeri Syria, sesungguhnya beliau melakukan perjalanan ke Rum, ke Romawi. Kalau Romawi itu kalau sekarang ya Turki. Jadi ada seorang ulama sufi yang berangkat dari Syria ke Turki. Ribuan kilometer ini. Lah. Dari Syria ke Turki itu jauh. Turki itu sudah masuk Eropa. Lah. Sudah masuk bagian Eropa walaupun sebagian negaranya masih masuk Asia. Jadi ini dari Syria ribuan kilometer berangkat kada ada pesawat zaman bahari lah. Zaman bahari itu ada pesawat. Berangkat apa ke Romawi? Yatlubu lahu ziyadata murattab. Ia menuntut di mana di kota Romawi itu gaji tambahan. Gaji tambahannya apa? Minal jawali. Nah, minal jawali ini kalau bahasa kita sekarang apa? Tour traveling. Jadi mau minta sama raja pengen tambahan gaji. Karena ini kan zaman-zaman Turki Utsmani lah, zaman dinasti Utsmani, kerajaan Islam di Turki itu pusatnya dulu. Jadi negara-negara Islam, Saudi, dulu belum ada Saudi lah, Hijaz itu apa Mesir, itu semuanya di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, jadi ibu kotanya, pusat kerajaannya itu di Turki. Seluruh ulama-ulama yang terdaftar itu dapat gaji dulu. Dapat gaji seberataan. Nah, ada satu ulama yang mengaku sufi datang dari Syria ke Turki minta tambahan gaji. Tambahan gajinya bukan uang. Apa tambahan gajinya? Minta biayai tour traveling. Wah, traveling mau keluar negeri, dalam negeri gratis. Kan enak. Kan kalau kita tuh banyak pikiran atau apa segala macam anak tour apa traveling. Nah ini. Wa kanu u'tuhu qabla dzalik 40 nisfan kulla yaum. Dan sebelumnya dulunya mereka ulama-ulama sufi ini sudah diberikan 4 nisib. Nah, 4 nisib ini mata uang Turki atau kurang lebih 20 dirham lah kalau uang kita 20 dirham. Karena ketika itu kan uang kita uang dirham masih belanjanya masih emas lah. Jadi 40 dirham itu kulla yaumin, setiap hari sudah diberi. Banyak gaji ulama ketika itu. Tapi kadang merasa cukup. Falamma balagha Istanbul. Manakala seorang syekh tersebut sampai ke kota Istanbul. Nah, ini yang sekarang namanya Istanbul juga tetap. Jalasa pitorikil balad. Syekh tersebut duduk di mana di jalanan ibu kota. Duduk di jalanan ibu kota. Wa arsala qasidahu, beliau mengirim seorang utusan. Kirimnya utusan nih. Utusan ini tujuannya apa? Ilal wazir, untuk menghadap perdana menteri. Untuk menghadap raja. Wa kana idzaka Iyasbasa. Dan adalah perdana menteri ketika itu bernama Iyasbasa. Atau kalau bahasa Indonesia Pasya. Pasya lah, Pasya itu. Kalau kita membacanya Pasya, kalau orang-orang Arab Basya. Yu'allimuhu memberitahu utusan tersebut akan wazir biqudumi sayyidi syekh, dengan datangnya syekh tersebut. Liyakhruja, agar syekh keluar ila liqaihi, menemui, agar wazir keluar ila liqaihi, menemui syekh. Jadi tadi ulama yang berpakaian sufi, gayanya gaya sufi, sorbannya lebar lah, pakai gamis, pakai jubah, terlihat gagah, berangkat dari Syria sampai Istanbul, duduk di jalanan, di pinggir jalan, kirim utusan, suruh menghadap raja. Apa tujuannya? Suruh raja datangi aku. Nih, ada ulama sufi. Ada ulama sufi datang nah. Sorban ganal nah. Tolong sini, suruh bupati menghadap aku. Suruh gubernur menghadap aku. Ini ada ahli sufi datang. Nah, ketika itu gubernurnya, ketika itu Perdana Menteri Istanbul adalah Ali Iyasbasya. Apa? Pak Aba al-Basya. Bimaqalatil waqala lil-Qasim. Ternyata Iyasbasya enggan.
Kada hendak. Apa aku tetamu? Apa aku mendatangi? Wa qala lil qasid, bahkan Iyas Basa berkata kepada utusan tadi, qul lahu in kana lakum indana hajah fa'tuna ilal bait. Apa kata Basa? Kata Iyas Basa, utusannya seorang syekh, beritahu, kasih tahu syekh tersebut, kalau dia ada keperluan dengan kami para pejabat, kalau dia ada keperluan dengan kami, datang ke rumah. Nah, artinya kalau urusan pribadi ke rumah. Nah, kalau urusan kerajaan baru ke istana, kayak itu kan? Kalau urusan pribadi ke rumah datangnya, jangan minta hendak kami yang datang. Fadhahabal qasid li syekh wa akhbarahu bima qalatil wazir. Lalu berangkat utusan tersebut memberitahu syekh tentang kata-kata Perdana Menteri tadi. Lalu dikabarkan, berangkatlah. Tsumma qala al-wazir, ya ajaban kaifa yusafir hadza minasyam ila rum fi talabid dunya. Lalu Perdana Menteri tadi berkata, bingung sih Din, ya ajaban, sungguh mengherankan, bagaimana mungkin ada seorang yang mengaku sebagai syekh berangkat dari Syam ke Turki hanya untuk menuntut dunia, membawa proposal. Jauh-jauh tulak dengan pakaian supinya, dengan pakaian gagahnya, dengan pakaian kebesaran keulamaannya, ternyata datang mencari dunia, minta gaji tambahan padahal sudah digaji. Ya Rabbi, mengakunya ahli supi. Jika mengaku ahli topi, ahli kopi, ya kada apa-apa. Ini mengakunya ahli supi, ini bahayanya. Mengaku ahli supi, mengaku berisi batin yang bersih, bicaranya bicara tentang ilmu kesupian, tapi tingkah lakunya apa? Sampai wazir Iyas Basa bingung, apa ini? Wa yatlubu minal umara an yu'azimuhu wa yakhruju ila liqaihi, dan meminta syekh tersebut memohon dari para pemimpin agar menghormati pemimpin kepadanya dan mau para pemimpin keluar menemuinya. Bagaimana mungkin? Ma'annahu yahtaj ilaihim, sedangkan sesungguhnya syekh tersebutlah yang perlu kepada para umara. Walaysa ahadun minhum, dan tidak ada seorang pun daripada mereka, daripada para pemimpin, yahtaju ilaih, yang perlu kepada syekh tersebut. Syekh tersebut lah, bukan secara umum. Sedangkan inya yang perlu minta tambahan gaji, kenapa kami yang perlu menemui? Mengaku ulama sufi tapi permintaannya dunia. Orang kan kalau ulama sufi itu permintaannya kadang mau dunia, pasti permintaannya akhirat. Misalkan datang kepada pemimpin, wahai raja, kayak apa kalau kita mengadakan istighosah? Ini namanya permintaan akhirat. Antum silahkan siapkan semua tempatnya, kami yang mengisinya. Itu namanya permintaan akhirat. Tapi kalau sudah ulama, apalagi dengan gaya supinya, pakaian supinya, ya jaga marwah lah. Jaga marwah. Jaga marwah. Jangan sampai kita yang datang meminta-minta kepada para umara. Nah, itu jangan sampai. Apalagi kita minta hormati, apa segala. Kalau mereka datang, kita sambut. Kalau mereka memberi, kita terima. Tapi kalau kita meminta-minta, afwan, maaf, ada. Kenapa? Kita menjaga pakaian kita. Kita menjaga marwah ilmu kita. Kita menjaga ucapan tasawuf kita. Ini. Sedangkan ini, yang di dalam kisah ini, jauh-jauh dari Syam ribuan kilometer, minta tambahan gaji. Dan gajinya lain duit. Minta biaya traveling, gratis tour. Tur Wali Songo. Tur Wali Songo. Wa idza kana hadza yaz'am annahu wali, jika seorang syekh yang meminta tambahan gaji ini mengaku dirinya wali, wa qad rada nafsahu, dan ia merasa bahwa dirinya sudah melatih, rada itu riyadhah, melatih dirinya bi asnafil mujahadah, dengan berbagai macam mujahadah, wa huwa yarmi nafsahu 'alal umara li ajli talabid dunya, sedangkan ia telah melemparkan dirinya kepada para umara untuk menuntut dunia,
Pakaifa bina nahnu ma'a adami riyadatina nufusana wa adami hajatina ilaih. Bagaimana dengan kami, para pejabat, para pemimpin yang tidak pernah melakukan riyadah, tidak pernah melakukan latihan mujahadah terhadap diri, dan kami tidak ada hajat kepadanya. Kayak apa? Ini namanya apa? Istifham ingkari. Nah, istifham ingkari, bukan istifham yang bujur-bujur memadahkan ulama sufi kayak itu, bukan. Tapi istifham ingkari, amun bahasa kitanya tuh kayak ini. Ulama sufi mengakuali bepadah riyadah, bepadah mujahadah sudah, tapi masih menjurung proposal wadah kerajaan. Itulah wali. Kayak apa ya amun kami nak ada wali ini? Banget lagi pada itu berarti cinta lawan dunianya. Kayak itu bahasa kitanya. Nah, ini istifham ingkari. Artinya mengingkari perbuatan wali tadi. Nah, seorang yang mengaku sufi tadi, diingkarinya perbuatannya. Diingkari oleh Perdana Menteri. Bagaimana seorang sufi kayak itu? Hah? Masuk akal kah seorang sufi kayak itu? Karena masuk akal. Nah, kemudian lah ias bahasa ini sudah kan tadi kada anak menamui ya lo. Ias bahasa kan anak betamuan. Kalau anak tetamu betamuan di rumah aja. Ternyata si supi ini kada hakun juga menamui. Kada anak betamuan juga. Kemudian ahli ias bahasa melakukan tes. Tes ini. Tes. Ujian. Ini bujurkah kadakah? Kan sini takutan juga mungkin lah. Ias bahasa ini ragu juga. Jangan-jangan supi yang datang dari jauh ini bujur supi. Wah, mun bahasa kita katulahan gini nih. Bujung katulahan gini. Daripada katulahan, ayo, ku tes dulu nah. Ku tes dulu. Supaya mengetahui orang ini bujurkah, kadakah. Kan dites dulu. Apa tesnya? Summa innal basya arsala li syekh diyapatan. Walam ya'ti ilaih. Kemudian bahwasanya Iyas Basa mengutus seorang utusan untuk mendatangi syekh tersebut, diyapatan membawa jamuan. Walam ya'ti, dan Iyas Basa tidak mendatangi langsung kepada syekh tersebut. Nah, jadi jar Iyas Basa, coba bang bawakan makanan. Bawakan makanan, bawakan hidangan, makanan yang nyaman, kambing, bakso siput Korea, bawakan 5 porsi ke sana. Kira-kira memakan kadakah? Waqala, dan Iyas berkata, innama fa'altu dzalika ma'a syekh li'u'allimahul adab. Hanya saja aku mengerjakan tersebut kepada syekh agar aku mengajarinya tentang etika. Kalau kita tiba-tiba dijurungi orang, ikam hendak belang wadah aku misalnya. Ikam hendak belang wadah aku. Aku kan hendak menamui. Tiba-tiba aku jurungi amplop. Amun ikam menyambur. Itu berarti memang tujuan ikam itu. Ya kah? Aku kan hendak menamui ikam. Aku ada anak juga tamu. Jurungi amplopnya aja. Lalu jurungi amplop langsung menerima. Berarti tujuannya memang duit orang ini. Belang kan anak belang, tujuannya anak duit. Nah, tapi kalau ikam kujurungi amplop, ikam kada menerima, ulun anak tamu Habibnya. Ulun kan anak masalah amplop nih. Amun Habibnya menjurung langsung ulun terima. Tapi tujuan kesini ulun adalah bertamuan Habibnya. Sedangkan ini dites oleh Iyas Basa. Disurungi makanan nyaman, disurungi kambing, gulai kambing, disurungi bakso siput Korea. Disurungi bawa fa inna dhahaba mislina, sesungguhnya kepergian orang seumpama kami seperti pejabat nih hakun mendatangi, innama yakunu liman na'rid alaihi ad-dunya, hanya saja kami mau mendatangi hanya kepada syekh na'rid, mantu syekh na'rid yang kami datangkan, kami tawarkan alaihi kepada syekh tersebut ad-dunya, akan dunia. Fayarudduha alaina, dan syekh tersebut menolak dunia itu kepada kami. Itu yang kami ditangi. Kemana-mana kami menawari dunia.
ditolaknya, itu nang kami datangi. Amun ini datang tiba-tiba menyuruh proposal. Baka aku tuan guru, baka aku ulama, sorbannya ganal, gamisnya ganal, jubahnya melarak. Apa ini? Wa amma man yatlubuha minna wa yusafiru min watlihi li ajli dhalik fala yastahiqqu anna ahadan minna yamshi ilaih. Adapun jika ada seorang ulama sufi yang mencari-cari dunia kepada kami, dari kami, dan ia memberanikan diri melakukan perlayaran dari negerinya kepada kami hanya untuk mencari dunia, maka tidak berhak seorang pun daripada kami untuk berjalan mendatanginya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya imbah ditawari makanan habis. Oh, itu nang dicarinya dunia. Makanya kitab ini namanya Tanbihul Muqtarin. Kenapa jadi namanya Tanbihul Muqtarin? Tanbihul Muqtarin itu artinya mengingatkan kepada orang-orang yang tertipu. Orang yang tertipu ini bukan tertipu duit aja ada. Ada orang yang tertipu dengan pangkat. Oh, karena aku sebagai pangkat kepala RT, kepala RW, bupati, gubernur, menteri, presiden. Karena dengan pangkat ini, aku hebat. Itu namanya muqtarin pada pangkat. Orang yang tertipu karena pangkat. Ada orang yang tertipu karena harta. Berisi harta banyak. Berisi harta miliaran, triliunan. Dengan harta aku mampu membeli cinta. Jerbinannya maaf. Ya, bujur. Ada orang yang tertipu karena ilmu. Ada. Kita kadang berilmu. Paham ini. Merasa kita yang hebat. Kita merasa kita yang pintar. Kita yang bisa. Orang lain bungol sedunia ini. Aku yang alim. Nah, ini tertipu dengan ilmu. Ada orang yang tertipu dengan apa lagi? Dengan dunia yang lain-lain. Nah, kitab ini menyadarkan. Kitab ini menyadarkan kepada semua orang yang tertipu. Kadang kita ini tertipu lawan ilmu kita. Kita merasa berilmu. Kadang kita tertipu dengan dunia kita. Kadang kita tertipu dengan pangkat kita. Kitab ini menyadarkan. Makanya tadi Sidin memberi contoh. Seorang ulama itu kayak pegarang yang jahat. Nah, itu Sidin kan. Sebelumnya Sidin sudah mencontohkan ulama yang baik itu ada. Ini Sidin mencontohkan ulama yang kada baik itu kayak pegarang. Ulama yang sufi yang kada baik itu kayak apa? Makanya ini kata apa namanya? Kata sebahagian ulama, inilah benalu-benalu yang di dalam tasawuf. Sufi, di dalam sufi itu ada benalunya ya orang-orang ini. Atas nama sufi, berpakaian sufi dengan sorban kesupiannya. Ternyata yang dicarinya dunia. Nah, ini disadarkan dengan kitab ini. Nah, kitab ini bukan untuk menembak siapa-siapa, menembak kita yang membaca, hadirin yang membaca, hadirin yang hadir, penonton yang di rumah. Itu. Makanya Imam Sya'rani ketika menulis kitab ini protes banyak orang. Bahkan kata Imam Sya'rani, seandainya bisa kitabku ini dibakar orang. Karena kitab ini mengkritik ulama-ulama yang hidup di masa Sidin. Imam Sya'rani ini salah satu ulama yang paling vokal, paling berani Sidin. Wani Sidin bersuara. Sidin tulis kitab ini. Kita pahamlah. Wa akhirul amri anna Syekh radda khaiban ila baladih. Dan akhir cerita Syekh yang minta proposal tadi, yang menyorong proposal tadi, pulang ke negerinya khaiban, dalam keadaan kecewa. Ya tadi kecewa kada dapat, jauh-jauh sudah tulak, bermodal sudah nukar tiket pesawat menghadap Jokowi, membawa proposal sampai istana tolak orang. Disuruh orang eteh misalnya. Allah Ta'ala. Nah inilah. Jadi ini jadi pelajaran namun kita. Jalawan aku terutama. Terutama gesan aku, gesan ikam ini. Mungkin
calon-calon ulama lah. Jadi calon-calon ulama jangan sampai ketika sudah menjadi ulama jaga marwah ilmu. Jaga marwah ilmu itu. Bukan kita merasa berilmu, bukan, jaga. Dijaga. Jangan kita. Imam Malik bin Anas itu pernah diminta oleh salah satu raja, kada ingat rajanya siapa, untuk melajari, datang ke istana. Apa jadi Imam Malik? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu prinsip sidin. Makanya Imam Malik tuh kenapa? Kada mau sugih. Ditawari ratusan dinar, ratusan ribu dinar. Lakon. Parah. Abdullah Al-Mansur itu pernah menawari ratusan ribu dinar. Imam Malik, nah, duit 100.000 dinar. Biar kitab Muwatta itu kujadikan dustur untuk undang-undang. Supaya seberataan sesuai dengan Muwatta. Apa kata Imam Malik? Maaf. Muwatta ini kada mencakup seberataan pendapat ulama. Jadi sini mah aku. Karena pandangan ulama itu luas, ya Imam Malik. Aku ada. Padahal Imam Malik orang yang sangat sederhana. Hidup sini sakit seadanya, kada tertarik. Nah, itu juga kita sebagai ulama kena. Bila ikam sudah jadi pulang kampung, membawa ilmu sudah di dalam hati, di kepala, itu yang dijaga. Lah, marwah ulama itu. Marwah, bukan sekadar pakaian bisa aja seperti ini. Bisa aja. Semewah ini misalnya ya loh. Tapi akhlaknya mewah lah. Belum tentu. Orang memandang kita mewah lah. Belum tentu. Ini yang dijaga. Coba kita lihat guru-guru kita kayak apa karismanya. Guru sekumpul. Yang masih hidup misalnya siapa? Guru Wildan. Kayak apa? Karismanya. Segan. Pejabat segan. Dengar namanya aja gemetar. Dengar nama kita tawa. Siapa aja? Ustadz Ano ya. Tawa orang. Nah, jangan itu aja. Palalu ya. Nah, jangan sampai gitu. Itu tuh yang kita jaga. Nah, satu kisah lagi. Wa qala li al-Amir Muhammad Daftardar. Daftardar, aku ada sempat mencari biografi Muhammad Daftardar ini siapa, ada sempat mencari lah. Nah, Misra marratan. Pada suatu hari, ini cerita Imam Sya'rani pulang sang penulis kitab nih. Pada suatu hari Amir, raja di Mesir ketika itu, ini salah satu presiden di Mesir, ya tetap penguasanya ketika itu memang masih di Turki lah. Karena masih dinasti Utsmani lah. Jadi pusat kekhalifahan Islam itu ketika itu masih di Turki. Jadi bahasa kitanya Mesir ini negara bagian lah. Negara bagian. Nah, amirnya ketika itu Muhammad Daftardar. Nah, Muhammad Daftardar kata Imam Sya'rani pernah berkata kepadaku. Pernah berbicara, pernah ngobrol, pernah nongkrong. Lah. Apa kata Muhammad Daftardar? Ana la a'taqid bi masyayikh Misr al-an. Aku kada percaya lagi sudah. Ulama-ulama di Mesir wah ini. Sampai gitu ya, Pak. Walau masya ahaduhum fil hawa, sekalipun inya kawat terabang di langit. Aku udah percaya lagi, ya sini. Fakultulah, limada? Lalu Imam Sya'rani bingung, kenapa sawat presiden kada percaya lagi lawan ulama? Takutnya, kenapa pin kada percaya lagi lawan ulama Mesir? Jadi Imam Sya'rani. Faqala li annani ra'aituhum yajtahiduna fi talabid dunya aksara mimma inajtahidu nahnu fiha. Karena aku jeraja melihat langsung kelakuan mereka mengejar-ngejar dunia melebihi daripada kami yang pejabat nih nah. Kami mengejar dunia 10% aja. Ulama 50%. Kami gak ada bolak-balik membawa proposal. Ini bolak-balik membawa proposal. Jaranya modelnya nih. Jaranya Muhammad Daftardar nih modelnya. Mungkin lah kalau proposal gagasan kebaikan ya ala kulli hal masih bagus lah. Tapi yang kada baik itu kalau ketika meminta-minta
Ini yang paling kada bagus itulah meminta-minta untuk keperluan diri sendiri. Nah, itu Pak. Itu yang paling dijaga, jangan sampai. Nah, lebih baik mati berkalang tanah daripada mengucap minta sedetik kata pun. Wah, lah itu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada meminta-minta. Jangan sampai. Nah, meminta-minta tuh hina. Bahkan di dalam ilmu mustalahul hadis kan, orang yatakaffafun nas bisa jadi hilang muruahnya, ya kah? Kita membaca Sahih Muslim nggak ya Pak? Ada seorang ulama yang yatakaffafun nas, minta-minta kepada manusia, hilang muruahnya. Dinyatakan apa? Dhaif. Rawi, ada satu rawi yang minta-minta. Kerjaannya minta-minta buat makan, minta-minta buat minum, minta-minta buat dunia, minta-minta buat ini. Apa akhirnya? Itu dhaif jadi Imam Muslim. Nah, cari di dalam Sahih Muslim, ada itu. Yang ada. Sudah baca belum? Sudah. Nah, ini. Tapi kalau minta-mintanya untuk yang baik, ya masih bisa dimaklumi lah. Tapi ada ba'dul ulama yang memang kada pernah mau sedikit pun meminta-minta. Ada. Banyak. Masyayikh kita di Martapura ini banyak lah. Yang mana kada pernah mau. Contoh, misalkan guru kita. Nah, Kiai Haji Wildan Salman. Itu 3 kali disuruh Jokowi ke istana. Nah, undangan Kiai Haji Wildan Salman datang ke istana tahun. Kayak Pak. Kaulah kira-kira kita lah. Kata kawainya kita lah. Diundang gubernur aja cepat kita. Wah, nyata sudah amplopnya. Bayangkan kalau presiden kita datangi. Apa amplopnya? Nah, ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Mudah-mudahan kita bisa. Guru kita lagi diantaranya Guru Muhammad yang wahini memimpin Darussalam di Batu Licin. Nah, itu Sidin. Ada orang sugih pernah bawa ucap lawan Sidin. Ambil aja duit di rumah. Yayasan pesantren. Tahun. Kalau hendak, kita ngisi ke pesantren sini. Kayak Pak. Nah, ada salah satu orang sugih, hendak membangun pesantren, hendak menguntungkan, ambil aja ke rumah duitnya. Ada aja. Kalau hendak, duitnya datang ke sini. Oh, banyak. Kalau kita bicara contoh, banyak. Banyak benar. Nah, itu yang kita tiru. Dan itulah itulah salafun soleh itu kayak itu. Lah, abad pertama sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke zaman Imam Malik yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf apa? Tasawuf salafi. Tasawuf sunni. Nah, itu. Nah, kalau tasawuf, makanya ada juga sebagian ulama yang sudah sugih, kaya raya. Nah, tapi dunianya di tangan aja. Kada mudah juga kita menafsirkan namanya dunia di tangan itu kayak apalah, kada mudah menafsirkan kata-kata dunia di tangan itu, karena kita bisa berujar, kita bisa berkata, kita bisa mengkiaskan, tapi kita melakukannya kawalah sulit. Dunia di tangan tuh kayak apa kan? Oh, kada mudah coy. Kada mudah. Dunia di tangan itu kada mudah, Hikam. Kada gampang. Kalau masih terbersit anak sembahyang, masih kepikiran kayak pekendaraan gue, itu masih ada dunia di tangan, karena masih ada dunia di tangan, itu masih di hati namanya. Masih terpikir kayak apalah esok. Itu masih itu. Kalau buan kayak Imam Abu Hanifah, Sidin pakai gamis, harga gamis Sidin 100.000 dinar. Tapi di hati Sidin kada berarti itu. Abu Yusuf kayak apa rumahnya penuh dengan permata-permata. Lais bin Sa'ad kayak apa sugihnya, tapi kada pernah tergoda. Sedekah Sidin kayak apa saat Lais bin Sa'ad itu mengirim Imam Malik aja emas dibuat ke wadah, kirim ke Madinah. Tapi kada berarti. Guru sekumpul kayak apa sugihnya. Ini dunia di tangan namanya. Ya kalau kita dunia di hati. Dosa kayak aku aja khususnya dulu. Aku masih di hati dunia. Kada kau aku mengatakan dunia di tangan. Masih di hati dunia bagiku. Jadi aku masih jauh dari kata-kata. Kita kada sok lah. Jangan sok. Kadang kita ini sok. Dunia di tangan aja aku nih. Dunia di tangan aja aku nih. Tawak tempeleng. Tawak tempeleng. Ya Allah, mudahan kita selamat dunia akhirat. Qala berkata Muhammad Daftar Dar wa qad dakhala alaihi syekhun minhum fi Ramadan liyaftira indi. Jadi Muhammad Daftar Dar ini bercerita,
suatu ketika pernah ada seorang ahli sufi berkunjung ke rumahku pada bulan Ramadan. Nah, ahli sufi ini mau apa? Mau buka puasa bersama aku. Anak makan bimbai, namun raja, nyata nyaman makanannya. Oh, ahli sufi jar, ulun nak buka bersama lon piannya nah gubernur datang bertanya gubernur, nak buka bersama lon gubernur soalnya. Faqultu lahu hadza ta'am indi fi hillihi syaqun. Lalu jar raja, maaf bener nah ahli sufi lah. Nah maaf bener guru lah, maaf bener nah kiai lah. Makanan cagar kita buka nih, kehalalannya masih diragukan. Duit napakannya nah, ini barian orang bang nah, karena tahu lagi halal kah, ragu ulun masih. Fala ta'kul minhu, jangan makan gini pian dari ini, ragu masih. Amal kakaya kami ini ya bangsat juga, mulanya kayak itu ada apa-apa tak makan subhat, jangan subhat itu kalau di fikih halal, tapi kalau ulama sufi haram. Nah, ada boleh. Kalau ikam sudah menyandang status sebagai ulama sufi, kalau mau lagi makan harta subhat. Kalau dia masih sebagai tok pakih, sebagai orang yang sekali mungkin dia sebagai orang yang masih merasa secara pikih aja, ya itu ada masalah subhat itu. Ada sebagian ulama lah yang membolehkan masih. Tapi kalau orang sufi kada mau lagi sudah. Apa kata? Lalu apa? Faqal. Lalu syekh tersebut berkata, imma disambatakan hartanya tadi, meragukan apa jadi sini? Qaddim huli. Sini surung. Sini. Mana makanannya? Sini. Hantarkan kepadaku. Wa alayya hisabu fil akhirah. Aku menanggungnya enak di akhirat. Fa kaifa takid mitla hadza? Bagaimana kata raja aku bisa meyakini orang seumpama ini? Bagaimana mungkin aku percaya ini sebagai ahli sufi? Wa ana la atib nafsi an aqula minhu ma anni ma'dudun minal zalamah. Sedangkan aku aja kada merasa nyaman makanan-makanan yang subhat. Padahal aku termasuk orang yang zalim jirsiden. Itu menurutnya adalah ini yang mengaku sufi, minta surungi, membantas benar. Ya Allah, ya Rabbi. Nah ini satu nasihat lagi lon kita. Apa nasihatnya? Nasihatnya kepada kita kalau kita sudah duduk sebagai seorang ulama, apabila kita duduk sebagai sudah seorang yang namanya penuntut ilmu, lah itu sudah jangan sama lagi sudah lon orang. Tapi kalau makanan itu halal, ujar Guru Muas pernah lawan Guru Saman Mulia berkunjung ke rumah Abdul Hamid kah? Siapa? Abdul Hamid Pasuruan kalau tidak salah. Aku lihat kada ingat siapa itu. Pokoknya disuruh oleh Guru Saman Mulia, tambah Muas, banyak makan. Kenapa? Ini rumah orang alim. Makanannya pasti halal. Makanan pasti halal jadi obat hati. Nah, itu. Bapak makanan di rumah ya Pak? Insya Allah halal. Banyak aja makan kalau ada makanannya. Insya Allah. Intaha wala mamata Syekh Nuruddin Asy'arani ra'aituhu fil manam wallahu alam. Ila liqa insyaallah.